Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nuryadin, NIM 1999614-2006, kelas Ekonomi Pembangunan B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas midtest pada mata kuliah Ekonomika Publik. Baik, langsung saja. Beberapa peran pemerintah pada perekonomian modern. Yang pertama, peran alokasi. Pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik dan seberapa besar yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang akan disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Yang selanjutnya yaitu peran distribusi. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat. Misalnya melalui kebijakan perpajakan, subsidi, pengentasan kemiskinan, transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu peran stabilisasi. Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta atau perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal, menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain, menjaga agar kondisi perekonomian kondusif seperti inflasi terkendali, sistem keamanan terjamin, dan kepastian hukum terjaga. Yang selanjutnya itu beberapa contoh kegagalan pasar. Kegagalan pasar atau market failure mengacu pada kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan di pasar. Sebagai akibatnya, pasar gagal mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien. Adapun beberapa penyebabnya itu, yang pertama, kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli muncul ketika perusahaan memiliki kekuatan atas harga. Dalam kasus ekstrem, pasar hanya terdiri dari satu produsen. Sebagai pemasok tunggal, pemonopoli menentukan kuantitas dan kualitas produk. Itu memberi mereka kekuatan harga yang absolut, kecuali pemerintah mengintervensi. Yang kedua, yaitu eksternalitas, yaitu biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Terdapat dua jenis eksternalitas, yaitu eksternalitas positif, memberikan manfaat kepada pihak ketiga, misalnya pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi siswa tetapi akan bermanfaat ke seluruh masyarakat dan perekonomian. Yang selanjutnya, eksternalitas negatif, yaitu biaya yang muncul dan ditanggung oleh pihak ketiga. Selanjutnya, barang publik. Barang publik adalah jenis barang yang memiliki sifat non-rival sekaligus non-eksklusif. Kita tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya apakah mereka membayar atau tidak, dan mengkonsumsi barang publik maka tidak akan mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, seperti penerangan jalan, jalan raya, dan taman umum, dan lain-lain. Barang publik dapat menciptakan kegagalan pasar. Beberapa orang membayar untuk memperoleh manfaatnya, sementara yang lain tidak. Meski mereka tidak membayar, mereka masih memperoleh manfaat yang sama dari barang publik. Yang selanjutnya, kontrol harga. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga untuk beberapa barang dan jasa. Dua jenis kontrol harga yaitu harga dasar atau price floor dan plafon harga atau price ceiling. Keduanya berada di luar titik equilibrium yang mana mengakibatkan pasar mengalami ekses pasokan atau ekses permintaan. Contoh kasus kegagalan pasar yang pertama, fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng merupakan salah satu contoh kegagalan pasar. Kondisi ini memicu keresahan sosial yang merugikan konsumen. Dalam fenomena ini terjadi tingkat kejahatan seperti penimbunan dan penipuan.
Adapun penyebab terjadinya kegagalan pasar ini yaitu karena keseimbangan pasokan dan permintaan yang tidak terjaga. Selanjutnya, contoh kegagalan pasar pada barang publik seperti pada awal pandemi COVID-19, transportasi kesehatan harus dibatasi jam operasionalnya sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang selanjutnya masih terkait pada awal COVID, masyarakat mengalami panic buying. Mereka berbondong-bondong untuk membeli masker, hand sanitizer, dan disinfektan dalam jumlah yang banyak sehingga terjadi krisis dan kelangkaan terhadap barang-barang tersebut. Selanjutnya soal ketiga yaitu pengertian barang privat dan ciri-cirinya. Barang privat atau private good adalah semua barang yang jika digunakan oleh satu individu atau perusahaan tidak tersedia untuk orang lain. Barang konsumen dan barang modal adalah contoh umum dari barang privat. Untuk mendapatkannya, maka konsumen harus membayar. Persediaannya juga berkurang ketika dikonsumsi oleh pengguna tertentu. Adapun sifat-sifat barang privat yaitu yang pertama, excludability. Artinya tidak semua orang dapat menggunakan barang tersebut. Hal ini karena untuk mendapatkannya kita harus menyerahkan sejumlah uang. Jika harga tidak dapat diterima oleh konsumen, maka barang tersebut tidak akan dikonsumsi. Setelah barang dibeli oleh satu orang, barang tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, rivalitas. Penggunaan barang oleh satu orang mengurangi ketersediaannya untuk orang lain. Contohnya, jika kita membeli satu dari 100 handphone yang dipajang, maka hanya 99 handphone yang tersedia dan dapat dijual kepada orang lain. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari sisi makro. Yang pertama, teori dari Rostow dan Musgrave. Gagasan ini mengaitkan biaya pemerintah beserta proses pembangunan termasuk tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Pada tahap awal, perbandingan pengeluaran publik dengan pendapatan nasional relatif besar. Dalam situasi seperti ini, investasi pemerintah dalam total investasi begitu besar sehingga menyiapkan fasilitas dan layanan seperti pendidikan, transportasi, dan perawatan medis. Selanjutnya pada tahap menengah, investasi publik masih dibutuhkan untuk memperlancar proses pertumbuhan agar ke tahap yang lebih lanjut dapat dicapai. Pada proses ini akan meningkatkan investasi swasta. Peran pemerintah pada periode ini tetap penting, sehingga meningkatnya peran swasta menyebabkan pasar gagal dan pemerintah menyediakan lebih banyak barang atau jasa publik. Apalagi pada tahap ini hubungan antar industri menjadi rumit, seperti saat pertumbuhan ekonomi akibat perkembangan industri akan menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan semakin tinggi sehingga campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh industri tersebut. Selanjutnya pada tahap lanjut, kegiatan dilakukan pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ke aktivitas sosial seperti program pemerintah untuk kesejahteraan untuk orang tua, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Teori yang selanjutnya itu teori dari Adolf Wagner, mengatakan pengeluaran pemerintah akan terus meningkat. Wagner menyebut konsep ini sebagai hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Poin utama dalam gagasan ini yaitu pentingnya peranan pemerintah dalam gerakan ekonomi dan dalam kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. Pandangan Wagner adalah ketika pengeluaran pemerintah meningkat, pendapatan per kapita juga akan meningkat, karena pemerintah harus menyesuaikan diri dengan jalinan yang telah dibangun pada masyarakat. Organic Theory of State merupakan gagasan yang menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kebebasan untuk bertindak secara independen dibandingkan masyarakat lain. Teori ini kemudian dijadikan dasar terhadap Wagner dalam memperoleh teorinya. Selanjutnya yaitu Peacock dan Weismann, yaitu merupakan ahli yang memperkenalkan teori ini yang dituliskan dalam bukunya dengan judul The Growth of Public Expenditure in the Kingdom
tahun 1961. Asumsi yang mendasari teori ini adalah pemerintah cenderung meningkatkan pengeluarannya, namun di sisi lain akan menimbulkan tanggungan masyarakat dalam sistem pajak untuk membayar pengeluaran tersebut lebih besar. Asumsi teori ini dijadikan sebagai landasan teori pemungutan suara. Peacock dan Weismann berpandangan bahwa ada kondisi di mana orang dapat memahami tingkat di mana masyarakat dikenakan pajak, yaitu jumlah pajak digunakan pemerintah untuk membayar kompetisi publik. Persepsi masyarakat bahwa pemerintah memerlukan uang untuk melaksanakan kegiatannya dan bahwa kepercayaan masyarakat diperlukan untuk membiayai pajak. Tingkat penerimaan yang demikian menjadi hambatan bagi pemerintah dalam meningkatkan pembayaran pajak. Bahkan jika tarif pajak tidak berganti karena pertumbuhan ekonomi, pajak akan meningkat dan pendapatan dapat meningkatkan persaingan pemerintah. Dalam teori Peacock dan Weismann terdapat berbagai macam gangguan yang mencegah pajak jatuh kembali ke tingkat semula, yaitu yang pertama, efek penggantian atau displacement effect. Gangguan ini merupakan rintangan sosial yang mengarah pada pengalihan kegiatan swasta ke kegiatan pemerintah. Jika keadaan negara yang normal terganggu, misalnya dengan perang, pemerintah harus meningkatkan pembiayaan perang dengan meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan tarif pajak. Strategi pemerintah ini dapat mengurangi penggunaan biaya swasta yang seharusnya digunakan untuk membiayai konsumsi dan investasi. Yang kedua, efek inspeksi atau inspection effect. Gangguan inspeksi merupakan tindakan pemerintah yang baru terlihat setelah terjadi kerusuhan sosial. Untuk membiayai perang, pemerintah tidak hanya mengharapkan pendapatan pajak tetapi juga pinjaman dari negara lain. Ketika perang berakhir, pemerintah bisa saja menurunkan tarif pajak, tetapi hal itu tidak dikerjakan karena pemerintah masih membutuhkan uang untuk melunasi utang. Meningkatnya pengeluaran pemerintah bahkan setelah perang berakhir, di samping peningkatan PDB karena kewajiban pembayaran utang dan bunga di samping kegiatan pemerintah baru setelah perang berakhir. Yang terakhir, efek konsentrasi atau concentration effect. Efek konsentrasi adalah rintangan sosial yang menyebabkan sentralisasi kegiatan pemerintah yang sebelumnya dilakukan oleh swasta. Setelah kerusuhan sosial berakhir, kegiatan baru akan terkonsentrasi pada keputusan pemerintah yang sebelumnya, sebagian yang dikelola oleh swasta. Implikasi dari gangguan tersebut adalah aktivitas pemerintah meningkat sehingga setelah kerusuhan sosial berakhir, tarif pajak tidak kembali ke tingkat sebelum kerusuhan sosial terjadi. Selanjutnya, soal yang kelima yaitu proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Yang pertama, tahap penyusunan yang meliputi tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan dan penetapan APBN yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Yang kedua, tahap pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Yang selanjutnya, tahap pelaksanaan dan pengawasan APBN. Pelaksanaan APBN selama Januari sampai Desember di tahun anggaran berjalan dalam anggaran belanja negara harus berdasar pada prinsip hemat dan efisien, efektif, terarah, dan terkendali sesuai rencana, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun internal. Selanjutnya, tahap pengawasan dan pemeriksaan APBN. Pada tahap ini, tahap pengawasan dana dan atau pemeriksaan APBN secara internal, pengawasan dilakukan oleh lembaga atau badan secara struktural dalam artian kekuasaan eksekutif. Eksternal yakni dilakukan oleh lembaga atau badan secara struktural, organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Untuk laporan keuangan pertanggungjawaban yang disetorkan maksimal 6 bulan setelah anggaran berakhir, Presiden menyampaikan laporan keuangan kepada DPR untuk ditelaah oleh pemeriksa keuangan
sebelum dilaporkan kepada kementerian, dan lembaga laporan keuangan harus disertai dengan laporan keuangan perusahaan atau entitas lain. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 7, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Setelah disetujui oleh DPR, pemerintah dapat menggunakan APBN sebagai pedoman dalam melaksanakan rencana dan proyek selama 1 tahun dari 1 Januari hingga 30 Desember pada tahun tersebut. Jadi APBN bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu 1 tahun. Proses yang selanjutnya itu proses pertanggungjawaban APBN. Untuk memenuhi tanggung jawab, pada pasal 20 Undang-Undang Keuangan Nasional mengatur bahwa Presiden berkewajiban untuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang tanggung jawab penegakan dan standarisasi prosedur penyidikan, menyampaikan APBN berupa laporan keuangan kepada DPR dan diaudit oleh BPK dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Soal selanjutnya atau yang keenam yaitu pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia. Menurut saya, pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari defisit APBN pada tahun 2021 sebesar 783,7 triliun atau sebesar 4,65% dari PDB. Capaian ini turun dari tahun 2020 yang mencapai 6,14%. Dengan kondisi defisit tersebut, maka pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan surat utang negara karena realisasi pembiayaan yang jauh lebih kecil dari yang ditargetkan, sebesar 1.006,4 triliun, yaitu 868,6 triliun. Realisasi tersebut bisa dikatakan positif dibandingkan dengan targetnya. Keadaan ini juga bisa menunjukkan bahwasanya negara kita sudah menunjukkan pemulihan ekonomi yang diakibatkan COVID-19. Sejak awal pandemi, APBN menjadi instrumen countercyclical yang bekerja keras mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan mendorong kelangsungan dunia usaha. Defisit dan pembiayaan yang lebih rendah dari target APBN 2021 menandakan APBN semakin membaik, namun tetap fokus untuk membantu rakyat dalam menangani COVID-19 dan memulihkan perekonomian Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.